Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube aku di Rumah Transmigrasi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Jadi kegiatan aku di pagi hari di bulan Ramadan kesekian kalinya ini mau ganti karpet ya teman-teman, atau plastik lantai yang ada di rumah, karena ini tuh udah mengkerut atau bergelombang seperti ini karena tahun lalu kita pasang itu nggak pakai lakban ya teman-teman, karena di situ tuh posisinya nggak ada, jadinya itu setelah 1 tahun kemudian tuh seperti itu. Tapi meskipun sudah seperti itu, ini tuh masih bagus, masih bisa dipasang ya teman-teman. Nanti ini tuh mau aku pasang di kamar, dan untuk di ruang tamu ini mau aku ganti dengan plastik lantai yang baru. Dan sebelum diganti, di sini tuh aku mau angkat ya teman-teman, atau dipindahkan. Ini tuh mau aku bawa keluar, dan di bawah plastiknya itu ternyata tuh basah ya teman-teman, mungkin karena lembab jadinya ya basah seperti itu, dan di bawahnya itu sangat kotor ya, mungkin karena itu ketika disapu tuh nggak kena sapu, jadinya itu kotornya seperti itu. Jadi untuk plastik yang lama ini tuh yang tebal ya teman-teman, yang harganya tuh lumayan. Kemarin tuh aku beli. Kalau yang baru ini, yang baru aku buka ini tuh yang murah atau yang tipis gitu ya. Kemarin tuh aku beli tuh di harga 140 di tahun ini. Kalau yang lama itu tuh harganya 180 di tahun kemarin. Itu sangat berbeda ya teman-teman harganya, apalagi dibelinya itu di tahun yang berbeda, 1 tahun setelah pemakaian. Nah ini tuh tipis ya teman-teman, tapi ya ini tuh masih bisa digunakan karena memang di sini tuh aku titip di tetangga aku, jadinya ya kita itu nggak bisa request tebal tipisnya gitu ya, kualitas, karena mungkin dibelikan yang murah atau yang bagus gitu. Dan sebelum dipasang di sini tuh, karena tadi itu kan basah banget ya teman-teman, di sini tuh aku mau lap dulu untuk lantainya. Sebenarnya kalau mau nunggu kering itu bisa, tapi karena kalau mau nunggu kering, karena di sini tuh airnya juga banyak, jadinya itu lama, mending aku lapin yang masih agak tergenang gitu airnya. Dan setelah sudah selesai dilap ya teman-teman, di sini tuh aku lanjutin dengan menyapu, karena di bagian bawah sini tuh banyak sekali kotoran. Jadi tuh sebelum dipasang plastik barunya itu kalau bisa itu disapu ya teman-teman, karena biasa juga kalau ada kotoran atau ada pasirnya itu tuh membekas, biasanya itu timbul di bagian atasnya. Di sini tuh masih agak lembab gitu, tapi ya nggak apa-apa. Di sini tuh aku langsung sapu aja ya teman-teman. Nanti setelah udah dipakai nyapu yang ada di ruang tamu ini, nanti kan sapunya itu bisa dicuci ya, atau bisa dibasahin gitu, jadinya sapunya itu bisa bersih kembali. Dan untuk yang di bagian belakang itu tuh kawat duri ya teman-teman. Di situ tuh ada mungkin sekitar 50 roll gitu atau 60. Itu tuh dibeli kemarin. Sebenarnya rencana itu mau dipakai di lahan satu, tapi karena lahan satunya tuh masih bermasalah, jadinya belum dipasang. Itu tuh ada yang dibeli, kemudian ada juga yang bantuan dari pemerintah. Sebenarnya kalau mau disimpan di luar itu bisa aja ya teman-teman, apalagi kalau di situ tuh nanti ruangannya itu bisa sempit. Tapi karena kalau disimpan di luar itu nggak aman ya teman-teman, karena tetangga aku tuh banyak sekali kawat duri yang hilang, apalagi di rumah-rumah yang kosong itu, yang ditinggal ke kota oleh yang punya rumah.
itu tuh kebanyakan hilang, biasanya hilang 1, biasa 2, biasa juga ada 5, pokoknya banyak lah teman-teman yang hilang. Pokoknya untuk kawat duri seperti ini tuh rawan, jadinya tuh harus disimpan di dalam rumah dan nyimpannya tuh harus aman ya. Karena kawat duri seperti ini tuh kalau dijual tuh mahal ya teman-teman, apalagi selain bisa dijual, ini tuh juga bisa dipasang di pekarangan rumah, di lahan gitu ya. Karena kawat duri seperti ini tuh aman, sapi itu nggak mau masuk kalau ada kawat duri seperti ini karena tajam ya teman-teman. Beda kalau pagar yang kayu, apalagi kayunya itu nggak keras, itu tuh biasanya tuh disundul sama sapi aja udah patah. Biasa juga 1 tahun sebelum aku menggunakan kawat duri seperti itu untuk pagar di rumah aku tuh aku pernah pakai waring ya teman-teman. Itu bagus juga, tapi itu masih bisa disundul ya sama sapi kalau memang pagarnya itu nggak dirawat. Tapi kalau mungkin dirawat itu bisa bertahan lama. Dan oke, lanjut ya teman-teman. Di sini setelah udah selesai disapu, ini tuh di bagian ruang tamu tuh udah bersih. Kemudian setelah udah bersih seperti ini tuh lanjut dipasang. Dan untuk masang kali ini tuh aku dibantu sama suami ya, karena di sini tuh untuk plastiknya itu berat, jadinya ya minta bantuan sama suami. Apalagi karena ini untuk cara melebarkan seperti ini tuh lengket ya teman-teman di satu sisi, jadinya ya harus ditarik seperti itu. Dan untuk masangnya di sini tuh aku melebar seperti ini ya. Kalau memanjang ke arah depan itu tuh biasa itu nggak cukup, jadinya kita harus ngakalin dengan seperti itu. Meskipun kalau seperti itu tuh harus banyak dipotong. Jadi kalau model seperti itu, melebar seperti itu tuh 4 lebar seperti ini, itu tuh bisa penuh. Tapi kalau memanjang itu tuh 2 lembar, itu tuh teman-teman nggak cukup. Nanti untuk lembaran ketiga itu tuh kurang, jadinya ya mending kita seperti ini daripada kita memanjang ke depan, nanti juga banyak sekali yang dipotong. Apalagi kalau seperti itu nanti juga pasti banyak yang tergunting-gunting ya. Dan sebelum digunting, di sini tuh dirapikan dulu di bagian pinggir-pinggirnya, karena biasa di bagian pinggir atau di bagian depan itu tuh guntingannya itu nggak rata ya teman-teman. Setelah udah selesai dilipat seperti itu, untuk karpetnya disamakan ukurannya, kemudian di sini tuh bisa digunting. Dan untuk warnanya itu hampir mirip sama yang tahun lalu ya teman-teman, cuman bedanya di sini tuh kayak agak kuning-kuning gitu, agak orange. Kalau yang tahun lalu kan coklat ya. Karena di sini tuh aku minta sama tetangga aku tuh minta tolong gitu ya, mau dibelikan yang warna seperti ini. Kalau nggak ada itu bisa warna biru, karena memang aku tuh suka ya teman-teman warna coklat seperti ini. Kalau di bagian dalam kayak motif kayu. Nah ini setelah udah selesai semua dipasang ya, jadi motifnya itu seperti ini. Dan untuk satu ruang tamu ini membutuhkan 4 lembar ya teman-teman. Kemudian setelah sudah selesai dipasang semuanya, di sini tuh aku rapikan ya. Jadi biasanya tuh ada yang menggelembung gitu, jadi itu diratakan seperti ini. Nah di sini tuh kudung aku tuh kotor ya teman-teman, karena memang tadi pas ngangkat karpet yang lama atau plastik yang lama itu banyak sekali kotoran putih-putih yang ada di bawahnya, jadinya itu bisa nempel di kudung aku seperti itu. Nah udah selesai dipasang lakbannya seperti itu atau pelengketnya ya teman-teman. Di sini tuh langsung aja disapu, ini tuh biar rata juga ya, karena kalau menggunakan sapu seperti ini tuh biasa itu bisa lengket. Nah disapu aja semua teman-teman ke arah ke depan, karena memang untuk tipenya, tipe plastik yang aku beli ini atau tipe karpet yang aku beli ini tuh ringan ya teman-teman. Karena kembali lagi ke harga tadi ya teman-teman, ini tuh ringan, jadinya itu harus dilengketin seperti ini atau diratakan seperti ini dengan menggunakan sapu. Nanti lama-lama akan lengket sendiri ke lantai yang ada di permukaan bawah itu ya. Dan ketika aku sapu ini tuh bunyi-bunyi ya teman-teman, karena mungkin masih baru gitu. Nah ini bisa kelihatan di video kalau sangat menggelembung seperti itu, karena ini tuh memang agak ringan gitu ya, tapi lama-lama akan melengket sendiri atau menempel sendiri.
Yang penting intinya itu rajin-rajin aja ya teman-teman disapu seperti itu. Nanti lama-lama akan bagus sendiri, akan lengket sendiri, di lantainya akan rata sendiri ya. Tapi ya kalau mau berharap seperti tehel ya enggak ya teman-teman, karena bagaimanapun ini tetap plastik lantai. Jadinya ya masih ada sedikit gelembung-gelembungan seperti itu. Nah, di sini tuh nyapunya udah mau selesai aja. Jangan sampai yang di bagian belakang pintu itu ketinggalan ya, karena di situ tuh juga ada gelembung-gelembungan, jadi harus sedikit diratakan seperti itu. Nah, untuk tadi setelah aku pasang di bagian ruang tamu tadi itu masih ada sisanya ya teman-teman. Kalau diukur mungkin masih ada sekitar 4 atau 3 meter gitu ya. Tapi karena di sini tuh nanggung kalau mau dipasang di sini, jadinya ya nggak dipasang di sini. Nah, setelah udah selesai semua masang di bagian ruang tamu, di sini tuh aku lanjutin dengan nyapu di bagian teras. Karena di sini tuh udah kotor banget ya, karena tadi itu pas ngangkat karpet lama atau plastik lama aku tuh simpan di sini, apalagi di bawahnya itu masih banyak sekali kotoran. Nah, di sini plastik lamanya tadi kan aku simpan di bagian sini ya teman-teman, itu tuh udah aku pasang di bagian kamar. Dan setelah udah selesai dipasang di sini ya kita lanjutin dengan menyapu seperti ini, karena barang-barangnya kan udah berpindah ya. Di sini langsung dilanjutin dengan menyapu. Nah, itulah teman-teman sisanya untuk plastik lantai yang tadi aku pasang di ruang tamu. Nah, ini sisanya yang aku kasih berdiri itu tuh masih lumayan ya teman-teman. Kalau mau dipasang di bagian sini sebenarnya bisa, tapi karena nanggung kalau mau dipasang di sini mungkin nggak penuh juga. Jadi ya kita biarin aja seperti itu. Dan di situ di belakang motor itu ada kasur ya teman-teman. Ini tuh aku mau jemur kasur, tapi karena cuacanya itu belum bagus, jadi nunggu bagus-bagus aja ya. Nunggu setelah cuacanya itu udah terik. Nah, di sini tuh videonya udah mau habis aja ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis dan tungguin video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.